Tanggal 29 Mei tahun 1945. Yesus kembali berbicara, kalian sangat marah atas apa yang terjadi. Selama 2 hari naungan kita, yang tinggi di atas lumpur, telah dikacaukan oleh desis setan. Oleh karenanya bukan lagi sebuah naungan dan kita akan meninggalkannya. Tapi aku ingin mengakhiri kode dari yang paling sempurna, itu di kaki langit yang luas dan indah ini. Allah sungguh hadir di sini dalam kemuliaan Sang Pencipta, dan dengan menyaksikan karyanya yang mengagumkan kita dapat yakin percaya bahwa Ia dan bukan setan yang adalah Tuhan. Yang jahat tidak dapat menciptakan bahkan seberkas rumput, tapi Allah dapat melakukan semuanya. Ini hendaknya menghibur kita, tapi kalian semua sudah terbakar matahari, dan itu berbahaya. Menyebarlah ke lereng-lereng gunung di mana ada naungan dan sejuk. Santaplah makanan kalian, jika kalian mau. Aku akan berbicara lagi kepada kalian mengenai subjek yang sama. Banyak hal telah menghambat kita, tapi janganlah menyesalinya. Kalian bersama Allah di sini. Khalayak ramai berteriak, "Ya!" bersama engkau, dan mereka bergerak ke bawah semak belukar yang tersebar di sisi timur sehingga lereng bukit dan cabang-cabang pepohonan menaungi mereka dari matahari yang sudah terlalu terik. Sementara itu Yesus meminta Petrus untuk membongkar kemah. Apakah kita sungguh akan pergi? Ya, sebab dia datang, ya, tapi jangan katakan pada siapapun, terutama Zelot. Dia akan sedih karena Lazarus. Aku tak dapat membiarkan sabda Allah dicemooh oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Aku mengerti. Baik, ada hal lain yang perlu kau mengerti. Yang mana, Guru? Bahwa adalah perlu untuk diam dalam perkara-perkara tertentu. Jangan lupa itu. Kau sangat tersayang, tapi kau juga terlalu memperturutkan kata hati hingga menyeletukan kritik-kritik pedas. Aku mengerti. Engkau tidak ingin Lazarus dan Simon, dan yang lainnya juga. Apakah engkau pikir akan ada hari ini, esok, lusa, selalu? Akan selalu perlu untuk waspada terhadap kesembronoan Simonku anak Yohanes. Pergilah sekarang dan lakukan apa yang sudah aku katakan padamu. Petrus pergi dengan memanggil rekan-rekannya untuk membantunya. Iskariot termenung di sebuah pojok. Yesus memanggilnya hingga 3 kali. Tapi dia tidak mendengar. Akhirnya dia berbalik. "Engkau memanggilku, Guru," tanyanya. "Ya, pergi dan bawa makananmu dan bantulah rekan-rekanmu." "Aku tidak lapar, engkau juga tidak, aku juga tidak. Tapi untuk alasan-alasan yang lain." "Apakah kau sedih, Yudas?" "Tidak, Guru, aku lelah." "Kita sekarang akan pergi ke danau dan lalu ke Yudea, Yudas. Ke tempat ibumu, seperti aku janjikan padamu." Yudas bergembira. "Apakah engkau sungguh datang hanya bersamaku?" "Tentu saja, kasihilah aku, Yudas. Aku ingin kasihku tetap seperti itu dalam dirimu guna melindungimu dari segala yang jahat." "Guru, aku seorang manusia, aku bukan seorang malaikat. Terkadang aku merasa lelah." "Apakah berdosa merasakan perlunya tidur?" "Tidak, asalkan kau tidur di dadaku." Lihatlah di sana betapa gembiranya orang-orang dan betapa indahnya pemandangan dari sini. Juga Yudea pastilah indah saat musim semi. "Paling indah, Guru, tapi musim semi, di sana, di pegunungan, yang lebih tinggi dari di sini, datang lebih belakangan. Tapi ada bunga-bungaan yang indah. Kebun-kebun apel yang menakjubkan. Kebun apelku, yang dirawat oleh ibuku, adalah satu dari yang paling indah. Dan apabila dia berjalan-jalan di dalamnya, dengan burung-burung merpati mengikutinya untuk mendapatkan jagung. Percayalah padaku, sungguh suatu pemandangan yang dapat menyejukkan hatimu. Aku percaya padamu, jika bundaku tidak terlalu letih, aku ingin mengajaknya menemui ibumu. Mereka akan saling mengasihi, sebab mereka berdua baik." Yudas, terpikat oleh gagasan ini, bergembira dan lupa bahwa dia tidak lapar dan dia lelah, dan dia berlari gembira menuju rekan-rekannya dan sebab dia tinggi, dia menguraikan simpul-simpul yang paling atas tanpa kesulitan dan menyantap rotinya dan buah-buah zaitunnya, segembira seorang kanak-kanak.
Yesus memandang padanya penuh belas kasihan dan lalu pergi menjumpai para rasul. Ini sedikit roti, Guru, dan sebutir telur. Aku membuat orang kaya yang di sana itu, yang mengenakan jubah merah, memberikannya padaku. Aku katakan padanya, kau mendengarkan dan kau menjadi lapar. Ia berbicara dan dia kehabisan tenaga. Berilah aku sebutir dari telur-telurmu. Telur itu akan jauh lebih berguna untuknya daripada untukmu. Petrus, tidak, Tuhan, engkau sepucat seorang bayi yang menyusu dari payudara yang kering, dan engkau menjadi sekurus ikan sesudah masa kawin. Biar aku mengurusnya, aku tidak ingin harus mengecam diriku sendiri. Aku akan menempatkan telurnya di bawah abu hangat dari kayu-kayu api yang aku bakar. Dan engkau akan menyantapnya. Tidak tahukah engkau, berapa? Pastinya berminggu-minggu kita menyantap hanya roti dan buah-buah zaitun dan sedikit susu. Orang dapat katakan bahwa kita menyiksa diri kita sendiri. Dan engkau makan lebih sedikit dari semua orang dan berbicara untuk semua orang. Ini telurnya, makanlah sementara masih hangat, itu baik untukmu. Yesus taat dan melihat bahwa Petrus menyantap hanya roti saja. Ia bertanya, dan bagaimana denganmu? Di manakah buah-buah zaitunmu? Aku membutuhkannya untuk nanti. Aku menjanjikannya pada mereka. Pada siapa? Pada beberapa anak. Tapi jika mereka tidak diam hingga akhir, aku akan memakan buah-buah zaitunnya dan memberikan batu pada mereka, yaitu pukulan. Sungguh sangat bagus. Aku tidak akan pernah berbuat begitu. Tapi jika kita tidak mengatakan demikian, aku sendiri yang akan mendapatkan sangat banyak pukulan, dan jika mereka memberiku semua pukulan yang patut bagiku atas semua kejahilanku, aku seharusnya mendapatkan 10 kali lipatnya. Tapi mereka baik terhadapmu. Aku seperti ini sebab aku sudah membujuk mereka. Mereka semua tertawa atas ketulusan sang rasul. Guru, aku ingin mengingatkan engkau bahwa hari ini adalah hari Jumat dan bahwa orang-orang ini, aku tidak tahu apakah mereka akan dapat memperoleh makanan sebelum saatnya untuk besok atau tiba di rumah mereka. Kata Bartolomes, itu benar, besok adalah hari Jumat. Beberapa dari mereka berkata, tidak masalah, Allah akan menyediakan, tapi kita akan memberitahu mereka. Yesus berdiri dan pergi ke tempatnya yang baru, di tengah halayak ramai yang tersebar di semak belukar. Pertama-tama aku ingin mengingatkan kalian bahwa hari ini adalah hari Jumat. Aku katakan bahwa mereka yang khawatir kalau mereka tidak dapat tiba di rumah mereka sebelum saatnya dan tidak berada dalam posisi percaya bahwa Allah akan menyediakan makanan bagi anak-anaknya besok. Hendaknya segera pergi, supaya mereka tidak masih berada di jalanan saat matahari terbenam. Dari segenap orang banyak di sana, sekitar 50 orang bangkit berdiri. Semua yang lainnya tetap di tempat mereka berada. Yesus tersenyum dan mulai berbicara. Kalian mendengar bahwa pada masa silam dikatakan, jangan berzinah. Mereka yang di antara kalian telah mendengarkan aku di tempat-tempat lain tahu bahwa aku telah berbicara mengenai dosa itu beberapa kali. Sebab, lihat, menurut pendapatku, itu adalah dosa yang bukan untuk satu orang saja, melainkan untuk 2 atau 3 orang. Aku akan memperjelas perkataanku. Seorang pezinah berdosa sehubungan dengan dirinya sendiri. Dia berdosa sehubungan dengan pasangannya, dan dosa mengakibatkan istri atau suami yang dikhianati berbuat dosa. Mereka sesungguhnya dapat dihantar pada keputusasaan atau melakukan suatu kejahatan. Itu sehubungan dengan dosa yang sudah dilakukan. Tapi aku akan berkata lebih jauh. Aku katakan, bukan hanya dosa yang sudah dilakukan, tetapi keinginan untuk melakukannya sudah merupakan dosa. Apakah itu perzinahan? Adalah dengan sangat menginginkan dia laki-laki, yang bukan milik kita, atau dia perempuan, yang bukan milik kita. Orang mulai berdosa dengan menginginkan, dilanjutkan dengan menggoda, dan melengkapinya dengan bujuk rayu, memahkotainya dengan perbuatan. Bagaimana orang memulainya? Pada umumnya dengan suatu tatapan yang cemar. Dan itu bertalian dengan apa yang aku katakan sebelumnya.
Mata yang cemar melihat apa yang tersembunyi bagi mata yang murni dan melalui mata dahaga memasuki kerongkongan, lapar memasuki tubuh dan menggolakkan darah. Dahaga, lapar dan gejolak daging. Mabuk kepayang pun dimulai. Apabila orang yang dipandang adalah seorang yang jujur, dia yang memandang dengan mabuk kepayang akan ditinggalkan sendirian dalam keadaan gelisah, atau akan dia mencemarkan nama baiknya sebagai balas dendam. Jika orang yang dipandang juga tidak jujur, dia akan membalas tatapan dan turun ke dalam dosa pun dimulai. Oleh sebab itu aku katakan kepada kalian, jika seorang laki-laki melihat seorang perempuan dengan berahi, dia sudah melakukan perzinahan dengan perempuan itu sebab pikirannya sudah melakukan perbuatan dari keinginannya. Jika mata kananmu menyebabkanmu berdosa, cungkillah dan buanglah. Adalah lebih baik bagimu menjadi tanpa satu mata daripada dicampakkan ke dalam kegelapan neraka untuk selamanya. Dan jika tangan kananmu menyebabkanmu berdosa, penggallah dan buanglah, karena adalah lebih aman bagimu kehilangan satu anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu masuk neraka. Memang benar bahwa ada tertulis bahwa orang-orang yang cacat tidak dapat melayani Allah di bait Allah. Akan tetapi sesudah kehidupan ini, orang-orang terlahir cacat yang kudus dan orang-orang yang cacat karena keutamaan akan menjadi lebih elok dari para malaikat dan akan melayani Allah dengan mengasihinya dalam kebahagiaan surga. Juga telah dikatakan kepada kalian, barang siapa menceraikan istrinya, haruslah memberikan kepada istrinya itu surat cerai. Tapi perkataan itu haruslah dikutuk, sebab tidak berasal dari Allah. Allah mengatakan kepada Adam, inilah penolong yang aku jadikan untukmu. Beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhi bumi dan taklukkan. Dan Adam, penuh intelijensi luhur, sebab dosa belum menyuramkan pikirannya yang dijadikan sempurna oleh Allah, berseru, inilah akhirnya tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Dia hendaknya dinamai perempuan, yakni, aku yang lain, sebab dia diambil dari laki-laki. Itulah sebabnya mengapa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan mempersatukan dirinya dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Dan dalam suatu semarak terang yang terlebih lagi terang abadi menyetujui dengan tersenyum perkataan Adam, yang menjadi hukum pertama yang tak terhapuskan. Sekarang, jika oleh karena ketegaran hati manusia yang semakin bertambah, manusia si pemberi hukum harus memberikan suatu hukum yang baru. Jika oleh karena ketidaksetiaan manusia yang semakin bertambah, si pemberi hukum harus menempatkan suatu kendali dan mengatakan, jika kamu sudah menceraikannya kamu tidak dapat mengambilnya kembali. Itu tidak membatalkan hukum asli yang pertama, yang disampaikan di Firdaus duniawi dan disetujui oleh Allah. Aku katakan kepada kalian, barang siapa menceraikan istrinya, terkecuali dalam kasus perzinahan, menjadikan istrinya rentan terhadap perzinahan. Sebab apakah yang akan dilakukan perempuan yang diceraikan dalam 90% kasus? Dia akan menikah kembali. Dengan konsekuensi apa? Oh, betapa banyak yang harus dikatakan mengenai itu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu dapat menyebabkan hubungan inses tanpa disengaja dengan sistem macam itu? Betapa banyak air mata dicurahkan karena berahi. Ya, berahi, tidak ada nama lain untuk itu. Jujurlah, semuanya dapat diatasi apabila rohnya benar. Tapi semuanya dapat merupakan alasan demi memuaskan sensualitas apabila rohnya cabul. Frigid si perempuan, tidak menarik, tidak cakap dalam pekerjaan rumah tangga, pemarah, suka kemewahan. Semuanya dapat diatasi, juga penyakit dan cepat naik pitam, jika orang mencintai dengan kudus. Tapi sebab sesudah beberapa waktu orang tidak lagi mencintai seperti pada hari pertama, apa yang lebih dari mungkin dianggap sebagai tidak mungkin dan seorang perempuan yang malang dicampakkan ke jalanan dan ke keterpurukan. Laki-laki yang menolak perempuan itu melakukan perzinahan. Laki-laki yang menikahi perempuan itu sesudah perceraian, melakukan perzinahan. Maut saja yang memutuskan ikatan perkawinan. Ingatlah itu. Dan jika pilihanmu bukanlah seorang yang membahagiakan, tanggunglah konsekuensinya sebagai salib. Kalian berdua tidak bahagia tapi kudus, tanpa menjadikan juga anak-anak yang tidak bahagia,
sebab mereka tidak bersalah dan lebih menderita karena situasi yang tidak menguntungkan macam itu. Cinta kepada anak-anakmu hendaknya membuatmu berpikir 100 kali, juga dalam kasus kematian pasanganmu. Oh, aku berharap kamu dapat puas dengan apa yang sudah kamu miliki dan yang atasnya Allah mengatakan. Cukup, aku harap kalian, para janda dan duda, sadar bahwa kematian bukanlah suatu penyusutan melainkan suatu peninggian kekesempurnaan orang tua. Menjadi seorang ibu di tempat seorang ibu yang sudah meninggal. Menjadi seorang ayah di tempat seorang ayah yang sudah meninggal. Menjadi dua jiwa dalam satu dan menerima cinta bagi anak-anak dari bibir dingin pasangan yang diambang ajal dan berkata, pergilah dalam damai, tanpa mengkhawatirkan mereka yang dilahirkan darimu. Aku akan terus mencintai mereka. Atas nama diriku sendiri dan atas namamu, aku akan mencintai mereka 2 kali lipat dan akan menjadi ayah dan ibu mereka dan mereka tidak akan menderita ketidakbahagiaan anak-anak yatim piatu. Pula tidak akan mereka merasakan kecemburuan alami yang dialami oleh anak-anak dari pasangan yang menikah lagi sehubungan dengan dia yang mengambil alih tempat suci dari ibu atau ayah yang dipanggil Allah ke suatu kediaman baru. Anak-anakku, khotbahku sudah mendekati akhirnya. Sementara hari mendekati akhirnya sementara matahari tenggelam di ufuk barat. Aku ingin kalian mengingat sabda dari pertemuan di gunung ini. Ukirkanlah sabda itu dalam hati kalian. Bacalah lagi dan sering kali. Biarlah sabda itu menjadi pembimbing abadi kalian. Dan di atas segalanya bersikaplah baik terhadap mereka yang lemah. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ingatlah bahwa saatnya mungkin akan datang ketika Allah dapat mengingatkanmu, begitulah kamu menghakimi. Sekarang kamu tahu bahwa penghakimanmu itu buruk, karenanya kamu berbuat dosa, dengan mengetahui apa yang kamu lakukan. Sekarang kamu harus membayarnya. Cinta kasih merupakan suatu absolusi. Bermurah hatilah terhadap semua orang dan dalam segala hal. Jika Allah memberimu banyak pertolongan demi memeliharamu agar baik, janganlah menjadi sombong karenanya. Melainkan berupayalah untuk mendaki secara penuh panjang tangga kesempurnaan dan bantulah mereka yang lelah atau tidak mengerti dan mereka yang mudah kecewa. Mengapakah kamu dengan giat mengamati selumbar di mata saudaramu jika kamu pertama-tama tidak berusaha untuk mengeluarkan balok dari matamu sendiri? Betapa beraninya kamu mengatakan kepada saudaramu, biar aku ambil selumbar dari matamu, sementara balok di matamu membutakanmu. Nak, janganlah menjadi seorang munafik. Keluarkan balok dari matamu sendiri terlebih dahulu dan lalu kamu akan dapat mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu, tanpa mencelakakannya. Seperti kalian menghindarkan diri dari tanpa cinta kasih, hindarilah juga menjadi tidak bijaksana. Aku katakan kepada kalian, bantulah mereka yang lelah atau tidak mengerti dan mereka yang mudah kecewa. Tapi jika adalah cinta kasih untuk mengajar mereka yang tidak mengerti, menyemangati mereka yang lelah, memberikan sayap-sayap baru kepada mereka yang sayap-sayap lamanya sudah koyak, adalah tidak bijaksana untuk menyingkapkan kebenaran-kebenaran abadi kepada mereka yang dipengaruhi satanisme, yang merasuki mereka untuk berpura-pura bahwa mereka adalah nabi, untuk mempengaruhi orang-orang sederhana, untuk merusak, menyesatkan dan secara sakrilegi mencemarkan hal-hal Allah. Hormat mutlak, untuk dapat berbicara, untuk menjadi diam, untuk merenungkan, untuk bertindak, adalah keutamaan-keutamaan dari murid sejati untuk menarik para proselit dan melayani Allah. Kalian dianugerahi kemampuan akal budi dan, jika kamu benar, Allah akan menganugerahimu segala terang untuk mempergunakan dengan lebih baik akal budimu. Kalian harus berpikir bahwa kebenaran-kebenaran abadi adalah bagaikan mutiara-mutiara, dan tak seorang pun pernah melihat mutiara dilemparkan ke depan babi, yang lebih memilih biji-biji pohon ek dan air kubangan busuk daripada mutiara yang berharga, yang dapat mereka remukan di bawah kaki mereka dan lalu, marah sebab diolok-olok, mereka akan berbalik melawan kamu untuk mengoyakkanmu menjadi berkeping-keping. Janganlah memberikan kepada anjing apa yang kudus. Itu untuk masa sekarang dan masa mendatang. Aku telah mengatakan sangat banyak kepada kalian, anak-anakku. Dengarkanlah sabdaku, dia yang mendengarkannya dan memprakteknya,
dapat disamakan dengan seorang yang bijaksana, yang ingin membangun sebuah rumah, dan memilih suatu tempat yang berbatu-batu. Dia pastinya bekerja keras untuk meletakkan pondasi-pondasinya. Dia harus bekerja dengan beliung dan pahat batu. Dia mengalami tangan kapalan dan patah tulang punggungnya. Tapi dia dapat menempatkan kapur pada celah-celah batu dan memasang batu-batu bata yang satu dekat yang lain, bagai tembok sebuah benteng, dan rumah itu sekokoh gunung. Rumah terpapar cuaca ganas dan hujan lebat. Hujan mengakibatkan sungai-sungai membanjiri tepiannya. Angin menderu, ombak menghempasnya, tapi rumah itu bertahan dari semuanya. Demikianlah dia yang memiliki iman yang teguh. Sebaliknya dia yang mendengarkan secara dangkal dan tidak berusaha untuk mengukirkan sabdaku dalam hatinya. Sebab dia tahu bahwa untuk melakukannya dia akan harus bekerja keras, menderita dan memberantas terlalu banyak hal, adalah seperti orang yang karena kemalasan dan kebodohannya membangun rumahnya di atas pasir. Begitu cuaca ganas datang, rumah yang dibangun cepat itu, cepat pula roboh dan si bodoh yang sedih meratapi reruntuhan rumah dan rusaknya aset miliknya. Dan dalam hal itu kerusakan dapat diperbaiki dengan biaya dan kerja. Tapi jika bangunan roh yang runtuh, sebab dibangun dengan buruk, maka tidak ada cara untuk membangunnya kembali. Orang tidak dapat membangun di kehidupan selanjutnya. Celakalah mereka yang menghadirkan diri di sana dengan reruntuhan. Aku telah selesai. Aku sekarang akan turun menuju danau dan aku memberkati kalian dalam nama Allah yang Maha Esa dan Tritunggal. Kiranya damai sertamu, akan tetapi orang banyak berseru, kami ikut denganmu. Izinkan kami ikut, tak seorang pun memiliki perkataan seperti perkataanmu. Dan mereka mulai mengikuti Yesus yang menuruni sisi seberang dari mana ia muncul dan yang berada ke arah Kapernaum. Jalan turun yang mereka lewati lebih curam tapi lebih cepat dan mereka segera tiba di kaki gunung di sebuah dataran hijau yang berbunga. Yesus berkata, cukup untuk hari ini. Besok,